Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama gue Malik. Di video ini gue mau mereview terkait dengan pelepasan body, ya, yang bagian sini sama bagian bawah. Karena gue lepas ini udah selama 1 minggu. Jadi untuk sebelum gue melepas body itu, yang gue rasakan normal, manuver bagus, terus kecepatan dari 0 sampai 100 normal, maksudnya cepet, dan yang gue rasain gak goyang kalau di kecepatan tinggi gitu. Tapi setelah gue 1 minggu gue lepas ini, yang gue rasakan kalau ada gajrukan atau polisi tidur itu memang jauh, nggak bakal ngebesot, apalagi kena tangki. Nggak, gue belum pernah sih, tapi jangan sampai takutnya bocor. Nah, terus kalau akselerasi ini tuh terasa lebih cepet sih kalau kata gue. Cuman gue nggak ngitung, tapi ngerasa aja kalau akselerasi lebih cepat daripada sebelum gua melakukan sebelum gua lepas bodinya itu, covernya. Tapi pas di kecepatan 80 sampai 110 itu gua goyang gitu, jadi nggak lebih aerodinamis, jadi kayak udah gemeter motornya, kayak ngaplek gitu. Nah itu gue gak ngerti mekanismenya gimana. Mungkin aja kalau kena ngebut itu jadi gak aerodinamis karena angin yang masuk dari sini itu gak sempurna kalau kena ini nabrak, jadi anginnya bingung. Jadi kalau di cover bodinya itu kan ada selah-selahnya, terus lakukannya ini kan langsung lurus ke bawah. Kalau ini kan ada yang kayak gini, ada yang bodinya gini, ketahan gini. Nah itu mungkin analisis gue tuh. Tapi kalau punya analisis lain boleh di share gitu. Tapi yang gue rasakan seperti itu. Di atas kecepatan di atas 80 sampai 100 itu tuh lebih kerasa kalau kehambatan angin berpengaruh sama kecepatannya sih ada sedikit berpengaruh. Terus yang gue rasain lagi tuh geter gitu. Nah kalau gue paksain terus takutnya nanti bisa oblak di jalan, maksudnya tuh oleng di jalan. Nah itu bahaya. Jadi itu review singkat gue selama 1 minggu gue lepas ini. Jadi kesimpulannya, yang tampilannya kelihatan keren itu belum tentu aman buat anak-anak muda gitu. Ini sih video singkat aja. Ini motor gue Aerox 155 yang versi ABS gitu. Terus gue juga mau bahas review gue selama gue beli motor ini tuh September tahun 2018, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 7 bulanan gue pakai motor ini. Terkait dengan ABS-nya, gimana sih ABS-nya bekerja nggak, apa sama aja, apa nggak guna gitu kan. Jujur yang gue rasain itu ABS-nya ini tanpa kita sadari sebenarnya bekerja gitu kan. Nggak mungkin pabrik atau ya
yang buat atau pabrik yang buat itu menciptakan, atau orang penemunya juga menciptakan kalau nggak ada hasilnya, nggak ada yang bekerja, kan sama juga bohong. Apalagi kan selisihnya jauh tuh dari yang tipe biasa, yang R sama yang S version ini kan lumayan tuh Aerox-nya kan. Tapi gua review untuk ABS nya ini tuh ada pengaruhnya, ada fungsinya gitu. Jadi kalau di jalanan licin, di ada gajlukan mendadak lu ngerem gitu, kadang dia suka bunyi nih di dalam sini, dengut gitu sampai ke dashboard apa speedometer bunyi. Nah gue tanya mekanik bengkel di Yamaha, itu emang ABS-nya bekerja gitu. Kalau dia nggak bekerja dia nggak bunyi gitu. Bukan banyak yang bilang kalau rem yang perpaduan rem yang bagus lah, jadi nggak perlu beli yang ABS. Itu sih terserah, kan ada orang yang mau beli yang ABS, ada yang mau beli yang tipe non ABS. Tapi gue beli ABS ini karena gue penasaran dengan teknologi. Tapi so far gue punya kebiasaan unik nih. Jadi kan kalau di jalan itu gue rata-rata kecepatan kalau lagi jalan kosong ya 80 90 gitu kan. Bukan maksudnya buat kebut-kebutan atau apa, karena gue ngejar waktu di jalanan karena ke tempat kerja gue. Itu pun juga karena kosong gitu kan. Kalau biasa ada lampu merah gue berhenti, nggak gue terobos. Terus ada orang agak macet nih, ya gue tetap menghindar, menurunkan kecepatan, nggak ugal-ugalan gitu. Nah, kenapa gue punya kebiasaan unik? Kalau misalkan ada orang yang panas sama cara gue bawa motor, itu pasti dia ngikutin di belakang gitu sampai akhirnya dia ngebalap gue. Itu gue tempelin di belakang gitu kan. Gue tempelin di belakang, gue nggak mencoba membalap dia, enggak. Itu gue eksperimen juga bagaimana cara pengereman, bukan bagaimana cara pengeremannya. Pengereman ini tuh bagus apa enggak yang ABS gitu kan. Jadi itu gue tempel sekitar setengah motor di kecepatan 80-90 gitu kan. Gue pepet belakang gitu kan. Gue tahu konsekuensinya kalau dia ngerem mendadak, pasti gue juga harus rem mendadak. Kalau misalkan dia nabrak, gue nabrak gitu. Tapi di sini jangan dicoba, karena ini gue berdasarkan untuk penelitian gitu. Jadi jangan dicoba, kalau takutnya nanti kalian malah mencoba terus ntar terjadi yang tidak diinginkan gitu. Nah, di sini gue mencoba untuk rem ABS-nya ini berfungsi apa enggak gitu kan. Ternyata berfungsi, guys. Dia nggak bunyi, enggak gitu, tapi dalam pengeremannya dia tepat. Jadi gue pijak remnya nih, dipijak, dia tuh langsung responsif gitu ngeremnya. Lain kalau mau ditarik lagi, kita nggak membahas tarikan motornya, enggak, tapi di rem ini dia tepat waktu. Terus juga nggak gelincir gitu kan. Ban juga lagi nggak keadaan botak, nggak, masih bagus bannya gitu. Terus untuk gue tempel sekitar setengah motor itu di depan motornya dia, itu aman, guys. Nah, berarti di Aerox 155 yang versi ABS ini berarti dia berguna ABS-nya gitu. Karena gue melakukan riset, gue kejar motor yang di depannya, tapi gue nggak mencoba menyalip itu motor, tapi gue menempel di belakang gitu kan. Nah, itu untuk berdasarkan riset, untuk melakukan penelitian gue.
rem ini tuh bagus apa enggak, berguna apa enggak ABS-nya. Ternyata berguna, kesimpulannya itu. Kalau rem yang biasa kan dia suka gelincir gitu kan, karena tipe dari ABS itu kan dia ngeremnya itu kan nggak langsung mencengkram gitu, dia pelan-pelan. Beda kalau rem-rem konvensional yang lainnya. Namanya juga kan ABS kan anti lock braking system gitu, jadi dia nggak ngelok ngeremnya gitu. Ya segitu sih. Ini gue rem juga masih standar, semua masih standar motor gue, nggak ada yang gue rubah-rubah. Paling gue coba copot ini buat penelitian, sama potong bumper belakang. Stiker ABS ini doang yang tersisa, yang lain gue kelet-keletin semua. Ya begitu review singkatnya, tapi 11 menit. Oke, kalau ada yang mau komentar silakan komentar dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Di-share kalau perlu, betapa pentingnya informasi ini. Oke, selamat tinggal.